Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Hari ini udah kenal dong suaranya? Sok ngetop aja deh. Dan Amelia kembali hadir. Pastinya bersama pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi ada Pak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Kabar gembira hari ini. Apa tuh kabarnya? Udah mulai hujan. Iya sih lumayan adem ya Pak Nyoto ya. Iya. Bahkan di Bogor kemarin sempat hujan badai malahan ya. Ya di Jakarta juga. Sekalinya hujannya nggak besar, nggak berhenti ya kan. Kurang lebih hari Minggu, malam Minggu kemarin. Iya. Ya akibatnya ada sebagian yang kena banjir. Lucu juga ya. Panasnya nggak berhenti, sekalinya hujan sekali, ya udah ada yang kena banjir lagi deh. Itulah manusia, apa-apa salah ya. Betul. Dikasih panas salah, kasih hujan salah. Tapi yang penting itu semua adalah rezeki ya kan. Betul. Biar kita bisa semakin banyak bersyukur. Hari ini kita akan bahas mengenai preventif dan kuratif. Seringkali banyak di antara kita nih ya Ziman Lovers itu yang mencari sesuatu setelah sakit itu datang gitu kan. Betul. Jadi sibuk banget nih kalau udah berasa ono ini gitu mencari obat yang bisa bikin kita nggak merasa sakit lagi. Padahal sebetulnya kita mesti bijak ya bahwa jangan sampai nunggu sakit. Justru kita mempertahankan agar senantiasa sehat. Betul. Nah, kita bahas hari ini yang pengen nanya boleh silahkan langsung WhatsApp di 081511 103 103. Dan jangan lupa subscribe juga dong YouTube channel kita di Ziman Herbal. Preventif ini adalah bahasa Indonesianya sih apa ya, jaga-jaga, preventif. Iya betul. Iya kan benar ya Pak ya? Iya. Nah seringkali Pak Nyoto kita kan nggak mudeng nih preventif kalau bicara mengenai kesehatan selain makanan, olahraga, tidur cukup gitu. Preventif yang seperti apa sih kalau kita hubungkan dengan sistem metabolisme jangka panjang? Sebenarnya ini permasalahan preventif dan kuratif ini bukan masalah kita secara individual juga ya, harusnya juga masalah pemerintah juga. Karena kalau kita lihat dari kuratif sekarang kan beban BPJS itu makin membengkak kalau seandainya tidak ada pemahaman kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menjaga kualitas kesehatan kita jangan sampai terjadi penyakit. Karena kalau kuratif itu kan udah intervensi pengobatan gitu kan, sakit dulu baru diobati. Nah masalahnya adalah kalau penyakitnya itu udah penyakit yang kronik sekali, seperti penyakitnya udah komplikatif gitu ya, atau penyakit stroke misalnya. Berapa banyak orang yang begitu sudah kena penyakit stroke atau diabetes kronik ataupun jantung koroner, dia punya kualitas kesehatan menurun, akibatnya produktivitasnya menghilang. Ya pasti. Nah kita lihat aja deh, banyak kan selebritis yang tadinya sebagai pembicara gitu kan. Apa istilahnya kalau kita sebagai pembicara itu ya? MC itu ya, public speaking gitu ya. Public speaker. Yang 4 mata gitu kan. Tapi begitu dia kena masalah stroke, tidak bisa lagi produktif untuk melanjutkan kegiatan untuk kehidupannya ya kan. Banyak sekali termasuk yang kena penyakit jantung, yang udah penyakitnya komplikatif. Itu karena dari awal mereka tidak melihat pentingnya menjaga kualitas kesehatan. Dalam hal ini adalah preventif. Jadi kalau kita lihat dari sebelum kita ke preventif itu kan ada pengertiannya dulu. Pertama promotif, habis itu preventif, habis itu kuratif, setelah itu rehabilitatif atau rehabilitasi. Nah bagaimana caranya kita ini harus punya kesadaran dulu betapa pentingnya kita itu menjaga kualitas kesehatan kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga kita tidak perlu masuk ke tahap di mana kita kena penyakit kronik yang penyakit nggak sembuh-sembuh tuh ya, kronis gitu ya. Sehingga kita perlu kuratif, apalagi perlu tindakan terus-menerus dengan intervensi obat terus-menerus. Tapi masalah kualitas kesehatan kita menurun, kualitas kehidupan kita menurun karena kita tidak melihat dari tahap-tahap awal. Jadi ini misalnya seperti buku karangan dari
HR Level dan A.J. Clark ya, seorang dokter, dia mengarang buku Preventive Medicine for the Doctor in His Community. Jadi dokter-dokter dengan komunitasnya itu harus juga mengedukasi tentang pentingnya menjaga kualitas kesehatan, gitu kan. Jadi yang namanya promotif itu ya kita harus mempromosikan, memberi inspirasi, memberi semangat bahwa kita mesti hidup sehat secara hakiki. Dari segi pola makan kita harus benar, lifestyle kita harus benar, kita juga harus olahraga teratur, kita punya faktor psikis juga baik. Akibatnya kita sampai usia berapapun sehat gitu. Oke, itu level promotif. Iya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Nyoto ya. Ini menarik sekali karena ini menggugah kembali kesadaran kita. Jangan sampai kita sudah berada pada level kuratif dan rehabilitatif ya. Nanti kita lanjut setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, pentingnya preventif ya, tindakan preventif bagi kita agar terhindar dari masalah kesehatan itu menjadi hal yang utama harus kita upayakan ya. Tentunya kalau kita sudah kena masalah kesehatan, pasti efeknya akan jangka panjang gitu. Nah, bagaimana sih caranya dan apa yang mesti kita lakukan? Kita masih bahas kali ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Tina Amelia masih bersama Pak Nyoto Sianto. Silahkan yang pengen bertanya boleh di 081511 103 103. Dan jangan lupa ya, biar kenal tuh Nena tuh Pak Nyoto, langsung subscribe aja YouTube channel kita di Ziman Herbal. Karena ini bisa di-recall at any time. Jadi kalau misalnya mungkin ada masalah-masalah kesehatan, Anda bisa lihat kembali bagaimana pembahasan kita karena banyak sekali sudah kita bahas di sini ya. Oke, tadi ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Iya, betul. Itu adalah tahapan-tahapan ya Pak ya. Iya. Dalam rangka kita menjaga bagaimana kualitas kesehatan kita. Jadi kalau promotif Pak Nyoto katakan ini lebih kepada ajakan-ajakan, bagaimana mengeducate market, bagaimana peran serta dari nggak cuman kita aja, tapi juga dari pihak regulator Pak ya. Iya, betul. Jadi kan kemarin itu saya terinspirasi ya untuk sharing tentang masalah ini. Kebetulan saya ketemu seorang dokter, namanya Dr. Afnizol, dia punya rumah sakit gagal ginjal di Lampung. Dia cerita bahwa untuk menurunkan beban BPJS gitu ya dari pemerintah itu harus pemerintah itu proaktif untuk edukasi kepada masyarakat gitu ya tentang bagaimana caranya hidup sehat, pola hidup sehat gitu kan. Bagaimana asupan gizi yang seimbang, bagaimana pentingnya olahraga teratur, bagaimana kita harus banyak konsumsi makanan-makanan sehat gitu kan. Suplemen-suplemen herba yang bisa dikonsumsi sebagai preventif. Kan kalau kita konsumsi yang dari makanan itu misalnya kita konsumsi mengandung buah delima, manggis ataupun mengkudu, itu kan sebenarnya preventif karena itu buah-buahan yang biasa dikonsumsi untuk orang sehat juga. Jadi kalau kita konsumsi itu jangan sampai kita jatuh sakit, apalagi jatuh sakitnya itu bisa menurunkan kualitas kesehatan sekaligus kualitas kehidupan. Karena banyak sekali penyakit yang apabila sudah kena, contohnya gagal ginjal aja deh, karena kan beliau itu punya rumah sakit gagal ginjal. Kalau sudah cuci darah, itu kan kualitas kesehatannya pasti mau nggak mau ketergantungan cuci darah terus, pasti kualitas kehidupannya menurun, ekonominya otomatis menurun. Masih muda kena hal tersebut, produktivitas pasti menurun dong. Itu kan ujung-ujungnya beban juga untuk keluarga ya, otomatis pemerintah juga lah ya. Jadi betapa pentingnya itu kita harus melihat dari segi bagaimana kita promotif tentang kesehatan, bagaimana preventif tentang kesehatan agar manusia itu menjaga kualitas kesehatannya. Ada yang bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan mencegah itu lebih murah biayanya dibandingkan mengobati. Cuma masalahnya adalah murah atau mahal bukan ukuran. Kebanyakan orang itu setelah sakit berapapun harga berani bayar. Betul. Tapi sebelum sakit nggak mau bayar. Jadi nggak peduli. Seringkali hanya berhenti sebagai slogan saja ya Pak ya. Tapi meningkatkan awareness atau kesadaran dari masyarakat ini tentu harus dari berbagai lini ya Pak ya. Termasuk kita nih hari ini ya. Kita juga sedang mengajak Ziman Lovers untuk sadar akan kesehatan itu gitu. Biar nanti kita juga nggak akan merugi di kemudian hari. Betul. Jadi memang paling penting itu kita menjaga kualitas kesehatan.
let's say gitu ya, menjaga ternyata lebih mahal juga. Kita kan mesti konsumsi makan makanan sehat ya kan. Padahal nggak juga sih. Ini cuma masalah kita merubah gaya hidup kita aja sama pola hidup kita. Emang makanan sehat itu selalu mahal? Enggak juga Nggak kan, juga. Pak? Kalau makan Iya. singkong, makan talas kan murah daripada kita Papaya makan ke juga ya kan. murah. Pepaya, nanas murah Iya. kan. Itu sebenarnya preventif. Jadi kita harus seimbang dalam hidup kita, berapa banyak konsumsi makanan sehat yang kita konsumsi yang tidak mengandung artifisial. Sedangkan kalau kita konsumsi makanan di luar, apalagi kita makan yang dalam kemasan semua, kemasan plastik, kemasan apa aja yang di dalam tos serba itu kan, aluminium foil, semuanya itu kan pasti semuanya mengandung preservatif, sintetik, artifisial, semuanya sudah kimia semua. Nah, Pengawet, kalau ya. kita konsumsi itu semua, beban organ kita terhadap bahan kimia tersebut kan makin lama makin berat. Lama-lama kita kena masalah kesehatan kalau kita konsumsi makanan yang seperti itu. Walaupun kita bilang, kita kan nggak bisa hindari, mau nggak mau kita kalau lagi mendadak kita cari yang instan-instan begitu kan. Yeah. Cuma kita harus berpikir bagaimana kita konsumsi makanan yang layak kita makan dan bukan yang sintetik maupun banyak kaya dengan artifisial. Iya. Ya makanan zaman dahulu kan ya makan tiwul. Makan apa ya kalau di rumah Iya, saya tuh? betul, Kalau saya tuh tiwul, makan talas kalau di rumah urap kan. ya. Pisang ya kan. Ada talas ya talas, ada singkongnya singkong, ada pisangnya pisang kalau pagi-pagi. Ya kan, walaupun masih ngopinya kadang-kadang mengandung artifisial yang saset-saset itu loh. Cuma kalau bisa ya kopinya benar-benar kopi murni tanpa gula. Ya kan lama-lama kita bisa nikmati kok sesuatu yang benar-benar alam gitu kan. Betul. Malah banyak belajar dari kopi ya. Iya. Pahit dicari juga. Oke, jadi kesadaran ini rasanya memang harus betul-betul kita naikkan ya. Karena seringkali tuh Pak, banyak orang yang kemudian hanya mencari kambing hitam. Ya kan aku tuh bisa belanjanya ke hypermarket itu cuman seminggu sekali ya. Jadi ya beli makanan-makanan tadi itu untuk disimpan di kulkas ya kan. Nanti pada suatu ketika masak tinggal gampang karena semuanya tinggal panasin doang. Betul. Nah ini nih yang berbahaya gitu. Lebih baik yang tadi Pak Nyoto katakan yang masih segar. Yang segar juga belum tentu tuh aman Pak. Banyak Iya. pupuk-pupuk yang juga mengerikan. Ini aja waktu itu saya pernah main ke mall, biasalah kita belanja gitu ya. Di mall besar ada tos serbanya. Kan pasti ada lorinya tuh kereta dorong, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama gemuk obesity, tapi di dalam keranjang isinya apa? Waduh, semua minuman-minuman, makanan-makanan yang semuanya Karbonasi. plastik-plastikan, semua minuman-minuman karbonasi yang banyak gula dan sebagainya. Karena saya berpikir bahwa orang ini mungkin tidak teredukasi tentang bahaya makanan yang instan, bahaya makanan yang sudah dikemas-kemas tersebut. Tunggu. Terus apa yang ada di benak Pak Nyoto waktu itu? Ya cuma kasihan aja. Masa kita mau nasihatin dia nanti dimarahin lagi. Kirain Pak Nyoto bilang pantesan gitu. Iya kan? Nah, artinya preventif itu juga kita harus menilai. Misalnya gini ya, kita punya keturunan nggak dari orang tua kita yang punya masalah dengan diabetik misalnya. Kemudian punya hipertensi misalnya. Apalagi yang punya masalah cancer. Nah, kalau kita sudah ada rekam jejak bahwa kita punya hal tersebut, kan kita mesti jaga preventif pola makanan yang jangan menginduksi Mengandung. kena penyakit diabetes tersebut atau hipertensi tersebut ataupun cancer tersebut. Ya minimal kita jangan konsumsi banyak gula-gula deh. Gula-gula rafinasi yang putih-putih itu diganti semua. Tapi kan saya mau gula juga, rasa manis kan banyak dijual rasa gula, tapi tidak berbahaya. Karena kadar gulanya rendah gitu kan. Bahkan gula yang warnanya kuning-kuning itu yang jelek itu malah kadar gulanya lebih bagus dibandingkan gula rafinasi yang putih banget. Kemudian yang punya masalah hipertensi, aduh orang tua saya ada tuh yang punya masalah hipertensi, ya jangan konsumsi makanan yang banyak mengandung penyedap masakan karena pasti mengandung monosodium glutamat, Oke. garam dan sebagainya. Oke, hati-hati juga kalau yang pada mengidap hiperbola ya. Iya. Jadi lebay. Jadi lebay. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya. Aduh seru. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ayo, yang suka sembarangan ya, apa-apa dilahap saja, hati-hati. Kita mesti memilih dan memilah. Sama tuh, kalau kita misalnya mau memilih seseorang kan kita juga mesti berhati-hati kan, bobot bibit bebet katanya gitu. Jadi kalau misalnya makanan kita juga mesti tahu bobot bibit bebetnya ya nggak banyak tuh. Iya ya kan? dong. Gitu. Jadi bobotnya berapa banyak ya, bibitnya seperti apa, apakah banyak kandungan-kandungan artifisial tadi, ada zat kimia. Kalau bebetnya? Nah bebetnya gimana, bat-bet. Sakarepmu ya. Oke,
Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Silahkan yang mau nanya boleh di 081511 103 103 dan juga subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Tadi udah ya promotif, preventif. Nah sekarang kuratif nih Pak Nyoto, yang seringkali orang itu juga suka gedabrak-gedubruk. Kalau misalnya kuratif mencari obat juga sembarangan aja gitu kan Pak Nyoto. Ya biasanya mereka yang tidak peduli tentang betapa bernilainya kesehatan itu tiba-tiba kena penyakit karena jarang mereka yang menjaga kualitas kesehatannya karena nggak peduli dengan kesehatannya. Tapi begitu sudah kena masalah kualitas kesehatannya menurun, dicek gula darahnya sudah 600, 400, dicek tekanan darahnya sudah tinggi, atau banyak yang lebih fatal lagi udah kena serangan stroke atau kena serangan jantung. Mau nggak mau kan kuratif, ya kan? Jadi istilah kuratif itu artinya penyembuhan, ya kan? Jadi kuratif kesehatan itu adalah bagaimana kita berusaha mengembalikan kesehatan kita semula. Jadi waktu saat intervensi kuratif itu kan harus diagnosanya tepat dulu. Ya dong, kalau nggak tepat ya malah nggak tambah sembuh, tambah parah, ya kan? Bagaimana meminimalkan risiko dari penyakit yang sudah diidap dengan kuratif tersebut. Akibatnya ya intervensi obat-obatan medis dan sebagainya. Cuma kalau sekedar cuma kuratif aja, konsumsi obat-obatan tanpa berusaha juga preventif, ya penyakitnya makin lama makin kompleks, bahasa kerennya komplikasi, dan otomatis kualitas kesehatan makin menurun, kualitas kehidupan makin menurun. Tapi kan sayangnya kalau kita itu umurnya makin unpredictable kan, kalau sudah penyakitnya nempel begitu banyak dalam tubuh kita. Jadi tujuan utama kuratif itu memang pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis penyakit, sehingga mencapai penyembuhan yang sempurna tentunya kan. Cuma masalahnya penderitanya juga harus tetap menjaga kualitas kesehatannya dengan menjaga pola makan yang sehat, gaya hidup sehat, kemudian fisikis yang sehat, agar dia sehatnya ya minimal lebih meningkat lah daripada kondisinya sekarang dari hari ke hari. Dan prosesnya juga nggak ada yang instan, karena kan ngumpulin penyakitnya belasan tahun, kuratifnya mau sembuh dalam sehari 2 hari kan nggak mungkin. Perlu protokol 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bukan sekedar pengobatannya saja, gaya hidup sehatnya juga harus dimulai. Betul sekali. Jadi ini yang paling penting gitu ya. Jangan sampai malah kemudian ada juga ketergantungan obat ya, gara-gara karena sejak awal memang kita tidak melakukan preventif terhadap kesehatan kita gitu kan. Nah, ini udah berbahaya sekali. Makanya dari sekarang kita mesti harus paham mengenai tindakan-tindakan preventif yang seharusnya memang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita biar bisa panjang umur, tetap awet muda secara organ, ya, bahagia berseri-seri, nggak usah overthinking, nggak usah stres, ya kan? Lagi menasihati diri sendiri. Iya. Cuma memang yang paling penting itu kita mesti punya semangat ya. Bagi Anda yang pengen semangat menjadi orang sukses, semangat menjadi orang kaya, tapi yang paling penting semangat menjadi orang sehat sampai di usia berapapun. Itu yang paling utama. Karena kalau semangat untuk jadi sehat di usia berapapun, itu kuncinya untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Betul. Ya kan, mau cita-citanya sukses kek, banyak uang kek, banyak duit kek, banyak apa lagi? Ya kan? Banyak pacar itu kan sehat dulu. Kalau sehat percuma, ya kan? Nah, oleh sebab itu Mbak Rina, kita kan kembali ya, ada suatu produk makanan kesehatan gitu ya, yang mampu bertindak sebagai preventif sekaligus kuratif. Oh, jadi dua-duanya? Iya, karena ini adalah suplemen makanan kesehatan yang memang sebenarnya aslinya makanan dari buah-buahan, herba-herba yang biasa dikonsumsi dan sudah teruji secara empirik ribuan tahun punya manfaat dan jadikan faktor kebiasaan bagi mereka yang ingin sehat segar bugar. Contohnya mengkudu, ya kan orang zaman dulu konsumsi mengkudu udah umum. Kalau sakit dikit-dikit cari buah mengkudu, baik buahnya, daunnya, akarnya, semuanya ya punya manfaat. Ya kan, kemudian zaman sekarang udah kenal tuh kulit manggis ternyata kandungan vitamin C-nya tinggi, antioksidannya tinggi. Ternyata pegagan juga sama, memperbaiki fungsi pembuluh darah, fungsi saraf, dan itu biasa dikonsumsi juga sebagai makanan umum. Apalagi kayu manis juga sama, ternyata mampu menurunkan kadar gula darah, mencegah cancer. Nah, itu kan sebenarnya biasa ada di makanan kita. Zaman dulu kan biasa jadi penyedap makanan yang alami. Nah, sekarang dimasukkan dalam satu botol, diekstrak double. Jadi kita bisa jadikan itu makanan sehari-hari,
Misalnya pagi kita konsumsi, malam kita konsumsi, siang kita konsumsi, walaupun cuma 3 tetes aja misalnya, kan preventif. Iya. Tapi yang paling utama itu biar kita tahu kualitas kesehatan kita, ya minimal seumur hidup pernah dong cek kadar kolesterol kita berapa, kadar gula darah kita berapa, HbA1c kita berapa, tekanan darah kita berapa, ya kan? Kemudian kita punya masalah kreatinin, albumin, metilguanidin, masalah ginjal kita pernah cek. Ya minimal yang umum deh. Kalau kita ke toko obat, cek tekanan darah, gula darah, asam urat, kan yang umum gitu ya, Biasanya kolesterol SGPT gitu kan. gitu Pak ya. Itu kejauhan deh ya. Oh, kejauhan. Itu Itu ke lab. Kalau toko obat biasanya cuma tekanan darah, gula darah pakai tes darah ya, bukan HbA1c, kolesterol sama asam urat. Nah, kalau nilainya bagus, kita mesti preventif menjaga agar tetap bagus. Jadi rapornya dipertahankan. Iya, tapi bagi mereka yang udah ternyata rapornya merah semua, jaga deh pola makan, gaya hidup sehat, olahraga, kemudian masalah faktor psikis, juga konsumsi makanan yang kaya dengan saripati herbal ini. Apalagi dalamnya itu saripati buah dan herbal yang kaya dengan enzim. Oke. Kita buka aja rahasianya ya. Kita Iya, sebut itu deh. apa itu namanya, Itu Pak? Ziman. Oke, I see. Jadi Ziman ini jangan kita asumsikan sebagai Obat. suplemen obat. Ini makanan. Jadi bisa kita konsumsi sebelum sakit sebagai preventif ataupun sudah masalah kronis, karena bisa juga untuk kuratif. Karena pada prinsipnya apapun yang kita konsumsi, baik obat-obatan, makanan, herbal, tubuh kita lah yang menyembuhkan. Cuma obat-obatan dan sebagainya itu memberi ruang kepada tubuh kita agar mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan mengurangi faktor ekses yang ketidaknyamanan itu, ya kan? Mungkin orang kemudian jadi bertanya-tanya juga, kok sakti banget bisa preventif dan kuratif sih Pak Nyoto? Emang kenapa? Kok bisa begitu? Apa kita jawab sekarang? Apakah nanti? Tergantung waktu, oke? Nanti aja deh, biar Nanti semakin aja, biar penasaran penasaran. ya. Oke, biar kita diuji kesetiaannya. Nanti kita akan bahas lebih jauh, dan yang sudah bertanya tenang aja, habis ini kita akan jawab pertanyaan Anda. Tetap di sini di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat persembahan Zima, dan kami kembali setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Jadi tadi udah dibocorin ya, makanan kesehatan yang bisa melaksanakan tugas preventif dan kuratif adalah Ziman ya. Ini adalah enzim antioksidan yang dalamnya itu terdiri dari mengkudu, kulit manggis, daun pegagan, ada juga kayu manis, masih banyak yang lainnya juga ya Pak Nyoto ya. Nah, itu mesti dikonsumsi secara rutin karena dia bisa berfungsi sebagai preventif maupun kuratif. Oke, tadi sudah janji yang sesi ini mau ngejawab pertanyaan. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Nyoto ya. Oke. Aduh, oke. Dari Ibu Suprapti. Pak Nyoto, saya itu minum Ziman sejak mulai COVID, sampai sekarang masih minum. Tapi kemarin sempat saya jeda sebentar. Kok badannya rasanya jadi ndak karuan gitu loh Pak. Kolesterol normal, tapi gulanya kok langsung 300 ya Pak. Saya udah ndak minum manis sama sekali loh, padahal kadang tuh Pak, dada saya tuh Pak nyeri loh Pak. Saya minum lagi. Betul banget yang dikatakan sama Pak Nyoto itu loh. Kalau udah umur itu betul memang susah tidur. Waduh, kayaknya Udah menjiwai belum? menjiwai sekali Marina membacakannya. Mirip seperti yang bertanya. Kan namanya Bu Prapti, jadi Iya. ngomongnya kan harus seperti itu. Betul. Kalau bapak-bapak mungkin gitu logatnya. Tolong kasih solusinya ya Pak Nyoto, terima kasih. Ya memang kan begini, semakin usia kita lanjut itu kita memang butuh makanan kesehatan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan, ya kan? Jadi kita mesti banyak suplemen makanan kesehatan, mesti banyak makanan buah-buahan, sayur-sayuran segar, banyak makan sehat, kurangi yang mengandung gula, ya kan? Cari makanan yang bisa menurunkan kadar gula juga penting kalau kita memang udah punya masalah gula, kan gitu. Jadi ya teruskan aja konsumsi Zimannya karena bisa preventif sekaligus kuratif, ya kan? Apalagi kalau ternyata dicek kadar gulanya sudah tinggi. Kan faktor gula naik itu nggak melulu konsumsi makanan faktor gula darah kita naik itu tidak melulu karena kita nggak makan gula. Kalau kita stres aja, memang ada kadar gula darah kita udah punya masalah, pasti kadar gula darah kita meningkat, spike istilahnya ya. Okay. Hanya masalah faktor psikis seperti itu. Jadi kan variabelnya banyak, kenapa kadar gula darah kita tinggi, nama seperti itu. Nah, kenapa kita melihat kok
kalau konsumsi makanan atau herbal itu bisa apakah seperti tadi Mbak Nena bilang kok bisa mengobati preventif dan kuratif seperti itu ya. Karena memang di herbal dan makanan yang makanan itu, contoh kalau kita sebut makanan itu kan kita konsumsi jahe misalnya ya. Oke. Itu kan kalau kita masuk angin, kita keluar masalah masuk anginnya. Kita punya masalah nyeri-nyeri sendi, konsumsi jahe selesai masalah nyeri sendinya. Karena itu kan makanan sebenarnya jahe itu kan biasa kita konsumsi. Karena dia mengandung senyawa aktif. Banyak tumbuhan mengandung senyawa aktif yang memiliki sifat-sifat farmakologis seperti tumbuhan yang mengandung senyawa dengan sifat antiinflamasi, anti radang, analgesik, menghilang rasa nyeri, antibakteri, antioksidan, dan dalam satu herba tersebut udah mengandung senyawa bioaktifnya komplit. Jadi kenapa kita konsumsi herba atau makanan yang herba ini bisa untuk beragam keluhan kesehatan? Karena sifatnya biasanya memang lebih beragam. Dan biasanya keselarasan dengan tubuh herba atau makanan herba itu seringkali bekerjanya lembut gitu ya, dibandingkan Halus dengan ya. obat-obatan kimia yang Jadi, kuat. Ya kan? Makanya kalau kita konsumsi ini nggak bisa kita konsumsi jangka pendek. Makan sekarang mau sembuh sekarang nggak bisa karena kerjanya kan lembut. Ya. Soft gitu ya, sehingga efek samping yang merugikan itu jarang terjadi. Dan biasanya herba yang masuk dalam makanan herba ini memang secara turun-temurun sudah dikonsumsi nenek moyang kita ribuan tahun dan efeknya bagus dan jarang efek sampingnya. Kan udah nenek moyang kita punya ilmu titen namanya. Dititeni konsumsi ini efeknya mengobati tapi reaksinya nggak ada atau minimal kan gitu. Makanya sudah teruji secara empiris. Jadi konsumsi dalam buah-buahan yang sudah diekstrak dalam satu botol Ziman ini sudah ada istilahnya itu tradisi empirik di dalam buah-buahan itu memang aman dikonsumsi dan memang bisa preventif dan kuratif. Oke. Dan sifatnya holistik karena pendekatan pengobatan makanan herba ini seringkali holistik. Berarti mengobati gejala penyakit tetapi juga menyelaraskan keseimbangan tubuh secara keseluruhan, ya kan? Ini dapat membantu mencegah penyakit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi konsumsi Ziman itu jangan saat lagi sakit, sebelum sakit bagi mereka yang sudah punya faktor kemungkinan kena penyakit diabetes, hipertensi, ginjal, jantung dan sebagainya, konsumsi dari sekarang deh agar tidak kena penyakit dari yang kronik ataupun yang komplikatif. Oke, jadi begitu ya Bu. Jangan dihentikan Bu, diminum aja terus gitu ya. Karena ini juga tidak akan adiktif, jadi nggak akan kecanduan gitu ya. Iya. Karena bukan obat, ini makanan gitu. Jadi nggak usah dihentiin ya. Oke Ibu Prapti, mudah-mudahan ini membantu. Masih ada waktu, nanti kita masih akan jawab satu pertanyaan lagi. Tapi kita mesti break dulu nih. Kalau nggak break tadi denda kita ya. Oke. Oke, kita lanjut setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Senang sekali ya kalau dengerin talk show ini. Wawasan dan pengetahuan kita mengenai kesehatan itu terus bertambah, terus meningkat. Jadi semakin aware ya dengan hal-hal yang kita temui dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena yang namanya pola makan itu kan sesuatu yang sangat akrab sama kita. Setiap hari kan kita makan ya Pak ya. Kalau misalnya nggak dijaga dengan baik, nah itu berbahaya sekali ke belakangnya. Nah kalau misalnya masih juga bingung, udah deh ada makanan kesehatan kok sebagai suplemen yang bahkan bisa menjaga secara preventif dan kuratif. Ziman ini tadi ya. Tinggal cari aja di radio kesayangan Anda ini atau di marketplace banyak sekali. Dan Anda yang nonton YouTube nih ada nomornya nih ya, bisa menghubungi itu. Oke, kita ke pertanyaan lagi ya Pak Nyoto ya. Ini dari Pak Andrew. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nyoto, Mbak Nena. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Pak, saya tuh pernah kecelakaan ditabrak motor. Tempurung kaki saya, tulang dengkul yang tengah itu suka ke samping Pak. Emang katanya sih harus dioperasi, tapi saya takut. Jadi saya gak mau. Apakah dengan Ziman ini kaki saya bisa sembuh total Pak? Karena jangankan berlari,
kalau kecapean atau berdiri jalan lama aja udah suka jatuh Pak Nyoto. Karena suka mengsol gitu loh Pak Nyoto, mengsol sendiri. Aduh, kalau menurut saya sih itu harus konsultasi sama dokter spesialis tulang ya, dokter namanya dokter spesialis tulang itu dokter ortopedi dan traumatologi, karena dokter itu pasti tahu ini tempurungnya ini pasti dislokasi, kan ini pada sistem muskuloskeletalnya meliputi tulang otot kita, sendi kita, saraf, ligamen, serta jaringan yang menghubungkan tempurung kita dengan tendon, dengan tulang dan sebagainya. Jadi kalau dislokasi ya mau nggak mau kita mesti ke dokter ortopedi ataupun traumatologi ya, biar dicek. Kalau memang dislokasi ya mau nggak mau, kalau harus dioperasi ya dioperasi. Tapi kalau mau cepat sembuh sekaligus dioperasi ataupun diintervensi pengobatan itu ya, tulang tersebut, konsumsi Ziman otomatis juga membantu mempercepat proses penyembuhannya nanti. Jadi jangan takut-takut deh, harus ke dokter, itu masalah penting loh. Sayang lututnya kalau nggak dicek secara total gitu ya, masalahnya di mana? Apakah di ligamennya, apakah di tempurungnya, apakah di sendinya, apa ototnya belum nyangkut? Kan mesti ke dokter yang ahlinya, ya kan? Jadi ya urus BPJS dulu biar lebih murah kan gitu ya, seandainya nanti diobati di rumah sakit gitu kan. Jadi wajib harus ke rumah sakit dicek secara menyeluruh. Kalau memang harus tindakan operasi ya alami aja nggak apa-apa, yang penting kembali normal kan gitu ya. Sambil minum Zimannya rutin agar penyembuhannya lebih cepat kan gitu. Oke. Gitu ya. Jadi tetap harus pada yang ahli ya. Ahli tulang ya kan. Terus sekarang masalah Ziman tadi Pak, itu direkomendasikan sehari minum berapa kali Pak? Nah bagi kita yang ingin preventif ya minimal kita konsumsi 3 tetes pagi atau 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam. Ya minimal aja ya, 3 tetes pagi, 3 tetes malam, itu kita preventif agar kita nggak kena penyakit yang tiba-tiba menyerang, udah kena serangan jantung misalnya, kena serangan stroke, atau kadar gula darah kita udah tinggi, atau punya masalah ginjal. Kita kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi bagi mereka yang sudah punya masalah tersebut, ya konsumsi Zimannya harus lebih banyak dosisnya, bisa 5 tetes sehari 4 kali, 5 kali. Yang penting kita kembali menemukan kualitas kesehatan kita yang optimal gitu. Aku tuh suka banget ya Ziman ini karena rasanya juga khas sih Pak. Iya. Rasanya khas gitu ya. Terus di badan juga jadi enak gitu kalau misalnya kita sering mengkonsumsi ini, karena otomatis akan jadi segar, ya bugar. Betul. Waduh Pak Nyoto, aku udah habis ya waktu kita ya. Iya, cepet banget sih. Bisa nggak sih nambah? Minggu depan kita. Oke Pak Nyoto, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Semoga ini juga menginspirasi, dan juga Anda yang sudah berinteraksi bersama kami, terima kasih banyak. Semoga juga membantu. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.